OK，langsung呀，班长。Ja, langsung. OK，好，同学们，大家下午好啊！大家都在哪儿？在公司还是在家里？等一下，我顺便看一下你们写的那个问题啊，我看一下。OK。Jadi program hari ini saya akan jawab pertanyaan dari yang hari Sabtu ya, hari Sabtu呀。哦，你们有的在家里，有的在公司是吧？好的，那在家里的话就好好听，然后在公司可能也一边工作一边听啊。Yang di kantor mungkin sambil kerja sambil dengerin. Oke, saya akan mulai menjawab dari yang pertanyaan hari Sabtu. 等一下，我先看一下。对，星期六的 hari Sabtu. Pertanyaan pertama dari Linda Suryani. Linda Suryani tanya kalau WEPA itu apa? WEPA itu ekor ya. Mungkin teman-teman di sini pernah dengar juga apa namanya IPA. IPA itu adalah bahasa daerah Beijing. Mungkin beberapa orang masih pakai begitu. Jadi kalau misalnya nanti pas ada dengar IPA itu apa ya? Itu artinya ekor, sama. Tapi sekarang sudah diresmikan secara internasional, kita pakainya semua adalah WEPA. WEPA mungkin teman-teman, saya sambil tulisin ya di share screen-nya Zoom-nya kita gitu ya. WEPA, WEPA itu ekor. Mungkin kemarin lagi bahas tentang mulut ya. WEPA, ekor. Kalau kemarin mulut kan 嘴巴 mulut ya, oke. Saya lanjut pertanyaan berikutnya. Oke, ini kan kemarin kita bahas ya, Airen. Airen itu adalah istilah yang dipakai oleh orang-orang daerah utara, terutama orang-orang Beijing, untuk menggambarkan suami atau istri. Itu budayanya orang utara, gitu ya. Nah, terus banyak sekali pertanyaan muncul, kalau 丈夫, terus Airen, 女朋友, gitu ya. Oke, kalau gitu hari ini saya akan menjabarkan lebih detail ya. Saya akan menjabarkan lebih detail sesuai yang saya tahu ya, teman-teman ya. Jadi gini, kalau saya pernah bahas di kelas, masih ingat nggak teman-teman bahwa saya bilang kalau untuk formal kita memperkenalkan suami kita atau istri kita. Misalnya saya memperkenalkan suami saya akan pakai, masih ingat nggak teman-teman? Saya bilang kosakatanya apa? 还记得吗? Masih ingat? 先生, benar ya. Jadi secara formal kita akan pakai 先生 untuk memperkenalkan suami kita, dan itu sangat-sangat sopan. Teman-teman, kenapa kita bilang 先生? Itu pinginnya X-I-A-N ya, X-I-A-N S-H-E-N-G. Cuman memang bacanya A-nya jadi E, 先生. Jadi 先生 itu di zaman dulu adalah orang-orang yang sangat berpendidikan tinggi. Dan sangat ibaratnya pokoknya berpendidikan tinggi, kedudukannya sangat tinggi gitu ya. Jadi ketika kita memanggil suami kita dengan 先生, itu artinya tanda hormat. Jadi kalau di benar-benar acara yang besar, atau mungkin sebenarnya perkenalan ke partner bisnis, kita bilang 先生, orang akan tahu bahwa kita paham pemakaian 先生. Ya, itu satu, 先生. Terus kalau untuk memperkenalkan istri, kita akan bilang 太太 ya. Terus di sini saya bahas satu-satu ya teman-teman ya, supaya teman-teman nggak penasaran lagi. Jadi bagi yang sore ini ikut kelas program menjawab bakal tahu nih, oh kenapa ya ada juga istilah muncul namanya 丈夫 sama 妻子. Ada? Ya, saya tulisin buat teman-teman semua ya. Jadi ada yang tanya, kok saya pernah, karena beberapa pinin yang teman-teman tulis di room Zoom itu spellingnya ada kurang tepat, jadi saya tulisin yang tepatnya kalau 丈夫, misalnya teman-teman akan ketik pinin ya, 丈夫, itu suami. Terus ada lagi orang bilang 妻子, itu istri. Oke, kenapa ya? Maksudnya nggak pakai 丈夫 sama 妻子? Boleh nggak kalau saya pakainya misalnya 这是我丈夫,
这是我妻子 ya, ini adalah suami saya. Terus 这是我妻子 ini adalah istri saya. Boleh nggak? Boleh-boleh aja. Cuman teman-teman harus tahu bahwa 丈夫 sama 妻子 itu apa namanya? Dipakai lebih ke bahasa-bahasa tulisan. Jadi kalau teman-teman baca artikel, baca novel, itu banyakkan mereka pakai kalimatnya adalah 丈夫, 妻子. Jadi 丈夫和妻子 adalah 书面语. Apa itu 书面语? 书面语 adalah bahasa tulisan. Namanya 书面语. 书 itu buku. 面 itu permukaan. 语 itu bahasa dari Hanyu. Masih ingat ya bahasa Mandarin. 语nya bahasa. Jadi 丈夫和妻子 itu lebih ke 书面语, bahasa tulisan. Misalnya nanti teman-teman bikin artikel, bikin diary, atau bikin skrip untuk main film gitu ya. Itu bakalan ngomongnya 丈夫 sama 妻子. Tapi kalau real sehari-hari kita pakai untuk kita memperkenalkan suami dan istri kita, itu pakai 先生 sama 太太. Oke ya, jadi 丈夫 sama 妻子 sudah tahu bedanya. Makanya mungkin teman-teman lihat, di bacaan kok saya bacanya 丈夫 sama 妻子 ya. Nah, itu sebabnya. Mungkin teman-teman yang lahir zaman saya waktu saya SD gitu ya, saya pernah nonton filmnya Chung Yao. Chung Yao itu dia penulis buku yang sangat terkenal, dan di dalam setiap film serinya dia, pasti banyak sekali Chengyu, peribahasa-peribahasa Mandarin yang bagus banget. Nah, Chung Yao itu adalah salah satu pengarang buku Huan Zhu Gege. Kalau teman-teman ada tahu tentang Huan Zhu Gege, nah Chung Yao ini dia salah satu pengarangnya, maksudnya pengarang buku Huan Zhu Gege, dan difilmkan kan ya teman-teman. Nah, saya mau bilang 丈夫 ini dipakai ada dalam salah satu filmnya Chung Yao namanya Gui 丈夫. Saya nggak tahu teman-teman di sini pernah nonton nggak? Waktu itu saya masih SD, tapi filmnya bagus banget. Namanya Gui 丈夫. Jadi di sini membuktikan bahwa 丈夫 itu dipakai untuk 书面语, bahasa-bahasa tulisan, judul film, ya, 鬼丈夫. Nah, kalau teman-teman tanya, 鬼丈夫 itu artinya apa? 鬼 ini ada 3. 鬼 itu artinya hantu. Tapi saya nggak nakutin teman-teman ya. Nah, 鬼丈夫 ini, kalau teman-teman boleh search gitu ya, filmnya masih ada. Ini bagus, maksudnya suaminya kan, saya jadi cerita film ya, tapi nggak apa-apa teman-teman boleh nonton, kalau misalnya suka, itu bisa untuk membantu pendengarannya teman-teman di bahasa Mandarin. Oh ya, ada yang pernah nonton ya, gitu ya. Jadi, 鬼丈夫 itu sebenarnya kenapa disebut suaminya hantu gitu ya, padahal nggak, suaminya nggak meninggal. Jadi, mereka udah tunangan, mau merit, tapi akhirnya terjadi kecelakaan, suaminya kebakar mukanya. Jadi akhirnya dia pakai topeng si suaminya. Apa namanya? Tapi akhirnya istrinya temuin bahwa itu si suaminya kayak gitu. Ya, itu singkat. Tapi teman-teman browsing ya, kalau nggak nanti habis waktu kita cerita tentang film. Jadi saya cuma mau bilang bahwa oke, 丈夫 ini dipakai untuk bahasa-bahasa tulisan, judul film, judul lagu, ya itu pakai 丈夫. Oke, terus saya lanjut. Banyak juga teman-teman nanya, kalau 老公 sama 老婆 boleh nggak? Boleh. Jadi gini, kalau bahasa itu kan budaya ya, jadi tidak ada orang yang menyalahkan, ini kamu nggak boleh pakai di sini. Cuma kita harus tahu tempat kita memakainya. Nah, 丈夫妻子 udah, teman-teman saya boleh clear? 可以吗？好了. Oke, 好了ya, saya clear ya. Saya clear, saya lanjut, saya bahas tentang tadi 老公 ya, sama 老婆. Ya, 老公 sama 老婆. Boleh nggak? Boleh. Kalau konteksnya adalah kita berdua teman akrab, lingkungan kecil. Terus selain itu, ini panggilan sayang ya. 老公, 老婆. Itu nggak ada salah. Tapi teman-teman kalau memang di pidato, atau maksudnya di berita, atau di mana, pidato yang benar-benar formal, tidak bisa. Maksudnya tidak terlalu cocok untuk pakai 老公 sama 老婆. Ya. Nah, terus teman-teman kalau mau tahu sejarah China gitu ya, kenapa sih di formal itu kita tidak bilang 老公, kalau untuk ya kita sekedar sama suami kita, sama istri kita, panggilan sayang boleh aja. Nah, saya mau kasih tahu pengetahuan ke teman-teman bahwa 老公 ini waktu zamannya kerajaan kuno gitu ya,
teman-teman kalau nonton film-film kerajaan ada Kasim, tahu ya Kasim ya. Nah, Kasim itu mereka panggilnya Laukung. Ya, jadi punya arti kedua gitu selain artinya suami. Jadi itulah kenapa Laukung sama Laupuo untuk kondisi yang formal dia tidak bisa, tidak cocok. Kayaknya kurang sopan ya kalau kita bilang. Jadi sekalian mungkin teman-teman jadi tahu, oh Laukung itu awal mulanya istilahnya dari situ. Tapi sekarang kan udah nggak ada Kasim segala macam. Jadi Laukung, Laupuo lebih ke panggilan sayang dan lebih informal. Terus coba saya lihat, ada lagi nggak teman-teman nanya apa? Oh, oke. Tadi saya udah bilang, Aizhen itu adalah budaya orang Beijing untuk menandakan bahwa suami atau istri. Nah, tapi Aizhen di daerah selatan, terutama orang Taiwan, sama kita adalah orang-orang selatan ya, kita adalah keturunan orang-orang selatan yang bermigrasi ke Indonesia gitu ya. Aizhen itu adalah kekasih yang belum memiliki hubungan pernikahan secara sah, gitu ya. Jadi karena ini budaya, jadi kalau budaya Beijing itu dia artinya suami istri, tapi kalau di daerah selatan, terutama Taiwan gitu ya, dan kita kan daerah selatan juga orang Hokkien gitu-gitu ya, itu Aizhen itu artinya kekasih yang belum married gitu ya. Terus kalau 男朋友、女朋友 itu sudah pasti pacar. Ya, 男朋友 pacar laki-laki, 女朋友 pacar perempuan. Terus tadi furen ya, furen kan muncul ya. Nah, furen itu kita tidak pakai ketika kita memperkenalkan istri kita. Kenapa? Karena furen itu adalah untuk meninggikan pihak sebelah sana. Jadi kalau kita nanya nih, misalnya istri kamu datang nggak? Boleh kita pakai istilah 你夫人来吗? Kenapa? Karena kita meninggikan pihak sebelah sana. Jadi bahasa Mandarin kan dia ada budaya China. Orang China itu selalu menghormati pihak lawan bicaranya, sehingga dia akan meninggikan pihak yang diajak ngomong. Nah, dia kalau misalnya dia bilang, oh istri kamu datang nggak gitu ya. Nah, untuk sangat-sangat sopan gitu ya, sangat meninggikan lawan bicaranya, dia akan bilang, 您夫人来吗? 您夫人来吗? Jadi 夫人 dipakai di situ. Oke? Tapi kalau misalnya saya cowok, saya memperkenalkan istri saya. Kalau saya pakai 夫人, terkesannya saya sangat sombong. Ya, jadi saya pakai 太太. Saya rasa ini sudah cukup ya, putarannya banyak sekali. Jadi akhirnya teman-teman paham, oh 夫人 penggunanya begitu. Terus 太太 penggunanya begitu ya. Semoga sudah cukup jelas dan teman-teman jadi dapat banyak juga, oh ternyata begitu asal mulanya. Oke? Ya. Jadi kalau untuk memperkenalkan istrinya sendiri, kita pakai 太太. Kalau ngomongin istri sendiri, kita pakai 太太. Jadi orang China, 中国人他很谦虚. 有一种美德, ada satu mindset dia bahwa kita perlu merendahkan hati, ya, bukan merendahkan diri, tapi merendahkan hati. Sehingga ketika dia ngomongin tentang dirinya sendiri, keluarganya sendiri, mereka akan menggunakan bahasa-bahasa yang sangat rendah hati gitu ya, down to earth kalau kita bilang. Tapi kalau untuk orang lawan bicaranya, mereka akan berusaha meninggikan pihak lawan bicaranya. Makanya pakai 夫人 ya. Oke ya. Saya rasa ini menjawab beberapa pertanyaan yang masuk ya. Contoh dari Jenny tanya 丈夫 ya. Cuman 丈夫 yang spellingan benarnya adalah ZHANG ya. 丈夫. Terus Dr. Evelyn juga tanya, 丈夫 udah nggak dipakai lagi ya? Dipakai, tapi dalam bahasa tulisan ya. Pinin yang benar saya sudah tulisin. Terus Lala juga tanya, 爱人 sama 女朋友 itu buat pacar cewek boleh? Nah, tadi saya juga udah jelasin 爱人. Terus lanjut. Mary Terang juga tanya, 老公 suami ya? Ya, tapi untuk yang sangat informal atau kalangan sendiri ya. Panggilan sayang buat suaminya boleh ya. Oke, lanjut ya. Ya, jadi udah belajar bahasa Mandarin, bolehlah panggil suaminya 老公 ya, biar nanti ini dapat hadiah gitu ya. Atau uang belanjanya dinaikin ya. Nanti yang para suami bilang, wah jangan ikut program saya, Laoshi. Katanya suruh panggil begitu supaya uang belanjanya naik. Oke, bercanda ya teman-teman ya. Oke, lanjut.
Nanpengyo, ya pacar cowok ya, tadi sudah bahas. Terus lanjut dari pertanyaan Sinta Sari juga tanya, Changfu bedanya apa sama Xiansheng? Saya tadi sudah jelasin. Ini cukup banyak yang penasaran, karena kita berasal dari budaya yang banyak banget. Kita dengar dari film, kita dengar dari TV gitu ya. Banyak sekali yang keluar tuh beda banget istilahnya dengan yang kemarin saya kasih, sehingga teman-teman kan penasaran ya, oh kok Changfu apakah udah nggak kepake, cuma bahasa tulisan ya. Oke, saya lanjut dari Christine juga, dia tanya Changfu Laoshi itu suami juga ya? Ya, terus Iren juga tanya Furen itu gimana? Nah, Furen tadi saya juga udah jelasin ya. Terus Mary tanya juga, Changfu itu suami? Ya, benar ya. Cuma penggunanya aja. Tapi kalau teman-teman bilang, oh ya saya nggak mau pusing, mungkin mau pakai begini boleh nggak? Mungkin yang paling netral ya, Xiansheng, Changfu masih oke ya. Tapi kalau Kung sebisa mungkin untuk kalangan yang sendiri lah. Mungkin teman-teman dekat masih oke ya. Oke, saya Rianti Teresa nanya, Laoshi, saya mau tanya kalau anak tunggal itu bahasa Mandarinnya apa ya? Anak tunggal. Anak tunggal itu, anak tunggal cowok apa cewek? Jadi gini, kalau anak tunggal, sebentar ya, anak tunggal cowok, tu, sheng, zi. Kalau anak cewek, anak tunggal cewek, tu, sheng, nu. Tu itu artinya tuli, mandiri, satu-satunya. Tu, sheng itu lahir, zi itu anak cowok ya. Tapi kalau tu sheng nu, nah nu di sini artinya perempuan ya. Jadi anak tunggal perempuan. Tu sheng nu ya. Tu sendiri gitu ya, mandiri. Tu sheng nu jadi anak tunggal perempuan. Kalau tu sheng zi anak tunggal laki-laki ya. Jadi kita bedain dari orang ngomong kita udah langsung paham, oh anak tunggal cowok apa cewek ya. Kayak saya anak tunggal, jadi saya ngomong 我是独生女，我是独生女，saya anak tunggal. Jadi karena saya cewek, jadi saya pakai 我是独生女 ya. Oke, saya lanjut. Pertanyaan berikutnya. Nanhai aja bisa nggak Laoshi? Ini dari Ika. 对不起，同学们。Ika nanya Nanhai ini. Nah, jadi gini, teman-teman sekalian, saya pesan kalau misalnya ketik pertanyaan di Zoom, sebisa mungkin lengkap ya. Kayak gini saya bingung. Nanhai aja bisa nggak Laoshi? Oh, mungkin maksudnya tanpa R ya, gitu ya. Tapi kalau bisa teman-teman ketik lengkap ya, supaya saya tidak salah paham. Ya, Nanhai, mungkin maksud dia kalau R-nya itu kan, kalau kita baca logatnya Beijing kan Nanhar, gitu ya. Nah, Nanhai saja bisa nggak sama Nanhar? Boleh. Nanhai, orang-orang masih mengerti artinya anak laki-laki ya. Di sini artinya boy ya, boy. Mungkin saya pakai Inggris. Kalau nggak nanti suka ke mix kan anak laki-lakinya anak kita sama anak laki-lakinya secara maksudnya artinya boy gitu ya. Nanhai, nanhar boleh. Atau kalau teman-teman kesusahan pakai nanhaizi, boleh nggak? Boleh. Nanhaizi ya. Biar nggak gantung aja, kalau nanhai kan agak gantung. Nah, nanhaizi ya sama. Kalau misalnya teman-teman, aduh kayaknya R-nya agak susah nih saya, nggak apa-apa, pakai nanhaizi ya. Sama artinya anak laki-laki, boy. Saya pertanyaan berikutnya. Oke, Dr. Evelyn tanya, kalau kamar apa ya, Laoshi? Kamar itu ada yang bantu jawab ya, Lala sama Gwen Joanna, sisi niman ya. Fangjian itu kamar. Fangjian, kamar. Kamar, misalnya contoh ya, kita bilang, oh saya di kamar 302. Berarti gimana bahasa Mandarinnya? Kamar 302. Saya boleh hapus yang lainnya ya, biar ini. Oke.
Ya, saya hapus dulu ya. Oke, ya cukup. Saya tulis. Kamar 302 berarti apa, teman-teman? 302 San Ling Er Fangjian. Jadi apa nomornya dulu baru Fangjian ya. San Ling Er Fangjian. San Ling Er Fangjian. Kamar 302. Jadi nomor dulu baru Fangjian ya. Oke, saya lanjut pertanyaan berikutnya dari Ryan Big Star. Ryan Big Star. Laoshi kalau dia paling sepuh di antara kami, oke, dia paling sepuh di antara kami, berarti dia paling berumur lah, paling tua gitu ya. Mungkin artinya kakak paling tua ya, atau cici paling tua gitu ya. Kita akan bilang bahasa Mandarinnya adalah 他是我们之间最大的. Oke, saya jelasin ya pelan-pelan ya. Ta kan dia, dia adalah. 我们 kami. 之间 itu di antara. 对不起，同学们 kecoret. 之间 itu di antara. Ya. 最 masih ingat 最 artinya apa? Paling ya. Ta besar. Kita nggak bilang lau ya, karena kalau manusia kita bilang ta itu sudah orang paham artinya paling gede, paling sepuh gitu ya. Jadi kita nggak translate ke lau, nggak. Biasanya ngomongnya tak besar. Jadi 他是我们之间最大的. Misalnya tambahin kalimat di depan misalnya 我哥哥叫 Eric contoh ya. 他是我们之间最大的. Berarti Eric ini adalah koko paling pertamanya dia gitu ya. 他是我们之间最大的. Mungkin ini teman-teman saya minta kalian untuk bikin perkenalan kalimat sendiri, mungkin lagi mau memperkenalkan anggota keluarganya ya. Makanya dia tanya kalimat dia paling sepuh di antara kami, bahasa Mandarinnya apa? Ini ya, 他是我们之间最大的. Oke. Saya jadi gini, sekalian saya kasih kosakata ke teman-teman bahwa anak pertama kita panggilnya Lauta. Oke, sebentar. Ya, sebentar. Teman-teman kalau yang mau tanya jangan chat dulu, nanti ketimpa soalnya. Kasihan teman-teman masih chat ulang. Jadi ini saya mesti selesaiin pertanyaan dulu, baru saya ke room Zoom teman-teman ngechat. Jadi jangan chat kalau ada pertanyaan ya. Oke, sebentar. Tadi saya mau tulis, oh, Lauta. Nah, jadi kadang-kadang di bahasa sehari-hari orang bilang, oh, 他是老大. Nah, kalau konteksnya memang lagi bahas tentang anggota keluarga, orang bilang, oh, 他是老大. Itu artinya anak pertama. 老大. Ya, tanya dari ta yang besar gitu ya. Jadi teman-teman paham, oh, 老大 itu artinya apa? Anak pertama. Terus anak kedua namanya 老二. Dan begitu seterusnya. 老三, anak ketiga, 老四, anak keempat ya. Tapi mungkin zaman sekarang anak sudah maksimal 4 ya. Makanya udah 老五没有了. 以前有, dulu ada gitu ya. 5, 6, 7, 8, sampai 12 gitu ya. Kalau sekarang mungkin paling banyak juga 2. Jadi 老大, 老二, apa mungkin 老三 artinya anak ketiga ya. Oke, jadi karena kebetulan nanya paling gede, jadi saya kepikiran ada istilah yang bahasa sehari-hari orang bilang 老大, 老二. Oke, saya lanjut. Oke, ini ada pertanyaan. Laoshi, sorry, tolong jelaskan kapan pemakaian ma sama pemakaian pa. Oke. Ya, teman-teman saya clear ya. Saya rasa sudah kalian catat semua. Saya clear dulu. Pemakaian ma sama pa. Ya. Teman-teman, mereka berdua sama-sama adalah partikel. Cuman, ma ini artinya apakah. Ya, tapi kalau pa itu, dia sifatnya kan, ya, terus mengkonfirmasi, terus bisa juga lah. Kayak tadi saya ada chat di room Zoom, saya bilang, 我们一起
加油 pa. Terus tanda seru ya. Artinya apa teman-teman? 我们一起加油吧. Kan teman-teman ada yang bilang, aduh, tadi kalau nggak salah, oh ya, huruf Mandarin kan ketika teman-teman nih kayak udah mulai bisa ketik, kayak kan kemarin Pancang udah share caranya ya. Nanti saya minta tolong Pancang untuk share sekali lagi langkah-langkah untuk settingnya. Nah, misalnya teman-teman ketik WO, ya, misalnya ketik WO. Dia bakal muncul sederetan hanzi yang banyak banget kan. Tinggal kita pilih, saya mau yang mana sih. Misalnya wo-nya yang mana. Oh, wo-nya mestinya yang ini, gitu. Misalnya, contoh. Itu kita mesti pilih. Nah, tadi ada Endang ya, kalau nggak salah ya. Dia bilang, wah, susah ya, gitu, karena banyak banget. Nah, saya bilang, nggak apa-apa, kita pelan-pelan, step by step. 我们一起加油吧. Jadi, kita bersama-sama. 加油 itu artinya semangat. Ya, 加油 Pah, berarti di sini pa artinya lah. Ajakan saya ke teman-teman semua bahwa yuk kita sama-sama semangat, sama-sama berusaha gitu ya. Saya yakin bisa, cuman ini benar-benar sesuatu yang asing bagi teman-teman semua, terutama yang benar-benar dari basic nol. Jadi saya paham banget ini sesuatu yang asing. Nah, kita perlu terbiasa. Kita perlu waktu juga, tapi ya seperti yang saya bilang, saya selalu tidak pernah bosan-bosannya minta teman-teman sehari 15 menit, sehari 15 menit. Dicicil. Ya, jadi 我们一起加油吧. Di sini pemakaian pa. Enggak, 我们一起加油吗? Enggak. Kalau 我们一起加油berarti saya menanyakan, apakah kita sama-sama mau berusaha? Beda loh konteksnya ya. Jadi ma sama pa. Terus saya mau kasih tahu, misalnya gini, teman Anda datang ke rumah Anda jam 1.30. Kan kalau makan siang itu normalnya jam 12 sampai jam 1 lah ya. Nah, teman Anda datang ke rumah Anda itu 1.30. Nah, dengan normalnya gitu ya, standar, artinya dia harusnya sudah makan, benar nggak? Nah, teman-teman kalau memang cuma mengkonfirmasi gitu ya, berarti ya, 你吃饭了吧? Kamu sudah makan kan ya? Gitu. 你吃饭了吧? Gitu. Tapi kalau teman-teman berasa misalnya kayaknya dia belum sempat makan nih dengan kondisi begitu, ya berarti tanya, apakah kamu sudah makan? 你吃饭了吗? Berarti teman-teman kalau tanya 你吃饭了吗? Bakalan siapin makanan ya. Ya, konteksnya beda soalnya. Kan kamu tanya, orangnya udah makan belum gitu ya. Berarti harus siapin makanan nih kalau yang pakai ma. Kalau pakai pa itu orangnya sebenarnya nggak siapin makanan. Dia cuma konfirmasi, udah makan kan ya? Gitu ya. Jadi teman-teman paham ya, beda. Jadi teman-teman kalau ditanya, 你吃饭了吧? Oh, berarti orangnya juga tidak siapin makanan biasanya. Dia pasti bilang, oh ya kamu udah makan lah ya, gitu ya. Nah, kayak kamu udah makan lah ya, gitu. Tapi kalau, kamu udah makan belum? Nah, baru pakai 你吃饭了吗? Ya, semoga pemaparan bedanya bisa teman-teman lebih jelas gitu ya. Jadi ma benar-benar bertanya, tidak tahu apapun. Tapi kalau pa itu konfirmasi, cuma mengkonfirmasi. Mungkin teman-teman sudah ada pegangan 80%, 90% kayaknya begini, cuma mengkonfirmasi saja. Oke, saya lanjut. Pemakaian ma sama pa. Oke, Alfi tanya, 这是你哥哥吧? Bisa nggak diganti ma? Karena dari konteksnya modul kita ya, dia sudah yakin ini pasti kokonya. Mungkin kelihatannya memang lebih tua dari Hui Mei ya kalau kita bahas di modul. Makanya dia cuma mengkonfirmasi. Jadi orang kalau tanya pa itu biasanya dia cuma mengkonfirmasi aja, ini koko kamu kan ya gitu ya. Tapi kalau dia benar-benar maksudnya nggak dapat feelingnya bahwa ini kokonya apa dedenya gitu ya, dia akan tanya dengan ma. 这是你哥哥吗? Atau gini, saya kasih contoh lagi. Saya dan satu orang cowok duduk. Muka kita tuh beda jauh banget. Muka kita beda jauh banget. Nah, terus saya bilang, oh, 这是我哥哥. Ya, 这是我哥哥. Cuman sekilas teman-teman dari jauh dengar, oh ya, kokonya kok beda jauh ya. Nah, teman-teman masih merasa kayaknya nggak yakin gitu ya, nggak yakin gitu. Jadi teman-teman pakai 这是你哥哥吗? 这是你哥哥吗? Gitu, karena mukanya beda jauh. Tapi kalau misalnya kondisinya adalah mukanya mirip-mirip, ya udah ketahuan ini pasti kakak adik. Ya teman-teman cuma mungkin mengkonfirmasi aja, oh, 这是你哥哥吧? Karena mukanya mirip.
Ya. Jadi semoga dengan contoh begini lebih jelas lagi ya. Jadi kalau misal mukanya jauh berbeda kan kayaknya nggak mungkin nih kakak beradik. Padahal ada juga kan kakak beradik mukanya jauh banget. Nah mungkin kita akan tanya, oh 这是你哥哥吗? Oh oke oke. Ah, 一个像爸爸，一个像妈妈. Mungkin ya, satu mirip papa, satu mirip mama gitu, ya kan? Berarti kan bisa beda jauh. Tapi kalau udah mirip-mirip, kita juga udah yakin, oh ini kayaknya kokonya atau dedenya ya. Tinggal konfirmasi aja pakai pa. Oke? Ya, saya lanjut. Mama mertua, ini dari Christine ya. Tadi Judistia juga tanya, Pak, dengan cara menggunakannya sama? Tidak sama, sedikit berbeda. Tergantung teman-teman mengkonfirmasi atau memang bertanya ya. Oke. Karena yang ditanyain juga bakal paham. Oh, dia bertanya. Oh, dia mengkonfirmasi gitu ya. Oke, lanjut. Christine tanya, mama mertua. Mama mertua itu sebentar. Saya clear ya teman-teman ya, biar kita bisa lebih lega. Mama mertua. Kalau mama mertuanya ini Christine jadi gini, kalau saya kan cewek ya. Kalau saya ngomong mama mertua saya, ya mama mertua saya berarti puo mama mertua. Berarti ini panggilan saya untuk mamanya si suami saya. Nah, tapi kalau misalnya yang cowok ngomong mama mertua, itu beda ya istilahnya ya. Yuemu. Mama mertua juga, tapi yang diucapin oleh cowok. Kalau di bahasa Indonesia kita nggak ada beda ya. Nah, kalau bahasa Mandarin ketahuan. Kalau saya bilang wo popo, karena saya cewek. Jadi mama mertua saya panggil popo. Tapi kalau misalnya suami saya manggil mama saya, dia bakalan bilang yuemu. Itu artinya mama mertua. Si suami saya ngomong. Ya, sampai sini oke teman-teman. Jadi bahasa Mandarin itu dia benar-benar bedain. Oh, ini dari sebelah mana, ini dari sebelah mana. Jadi kita dengan satu kali dengar udah tahu, oh, ini dari sisi mana, sisi istri atau sisi suami gitu. Ya, jadi wo po ya. Dan saya nggak bakal punya yuemu, benar nggak? Tapi suami saya yang sebutnya yuemu ke mama saya gitu ya. Jadi mama mertua tergantung Christine, yang dimaksud adalah yang mama mertua dari sebelah cewek atau mama mertua dari sebelah cowok ya. Oke, jadi ini dari sebelah cewek. Ini mama mertua yang sebelah cowok. Oke, ya semoga teman-teman lebih jelas jadinya. Oh, mama mertua ternyata ada 2. Oke, terus Christine juga tanya, 老师 bedanya 很美 sama 漂亮. Oh, oke. Cuman ini spellingan pinimnya kurang tepat. Saya bantu koreksi ya. Mei. Oke. Mei itu cantik, tapi bisa juga indah. Tapi kalau 漂亮 itu cantik. Kalau ini cantik alami. Oke. Kalau 小孩子 anak kecil kita pasti bilang 美. 为什么呢？因为它是自然美 ya, cantiknya alami. Kalau kita bilang 小孩子美 ya. Terus indah, pemandangan kita bilang 美 ya. 这里的景色很美 ya, pemandangan di sini sangat indah. Jadi 美. Nah, kalau 漂亮 biasa cantik, cantik yang sesuatu yang didandan. Cantik baju, cantik sepatu, ya, terus cantik rumahnya itu 漂亮 ya. Jadi 漂亮 sesuatu yang memang didesain, ditata sedemikian rupa supaya cantik, itu 漂亮 ya. Nah, kalau 美 itu cantik alami. Beda sedikit ya, terutama untuk pemandangan ya banyakan sih pakai 美. Kalau dia memang pemandangan yang sangat-sangat alami, kayak kalau teman-teman suka ke China kan ada pemandangan gunung, 有山有水 ya, ada gunung, ada air, itu kita bilang 美. Tapi kalau pemandangannya dibikin, artinya bikinan manusia, ya bisa jadi 漂亮. Misalnya contoh, 这些灯光很漂亮. 这些灯光 itu lampu-lampu. Lampu-lampu itu adalah dibikin oleh manusia. Sehingga kita bilang 漂亮, tidak bilang 美.
Ya, boleh Mei, boleh aja. Tapi kadang-kadang orang bakalan pakai, oh, 这些灯光很漂亮. Lampu-lampu di sini sangat cantik karena dibikin. Nah, tapi kalau pemandang alam alami kita pakai Mei. Oke, saya lanjut. Erlina Sari tanya, Jogja sama Makassar. Oke. Ya, sore ini yang dari Makassar ada? Atau asli Makassar ada? Bisa. Saya clear dulu ya. Ada? Kalau ada boleh chat ya, Makassar. Makassar itu bahasa Mandarinnya adalah Xinjiang. Ya, atau lengkapnya, kalau teman-teman dengar berita, dia punya nama lengkap itu Wang Jia Si. Si-nya dari Xinjiang. Pendeknya biasa orang bilang Xinjiang, tapi kalau secara formal orang bilang Wang Jiaxi. Wang Jiaxi itu Makassar. Ya, teman-teman mungkin kalau dengar berita kadang-kadang orang bilangnya Wang Jiaxi, ya Makassar. Terus kalau Jogja, Rire. Rire itu Jogja. Rire. Ya. Sanvera, sebentar. Tadi kebetulan bisa kebaca. Kalau Piaoliang untuk cowok bisa nggak? Nggak bisa. Bukan ya. Jadi Piaoliang itu kan cantik yang didandan. Kalau cewek misalnya, oh dia dandan cantik, ya udah nggak apa-apa Piaoliang. Tapi kalau untuk cewek, cowok kan ganteng ya. Kita bilang shuai. Shuai ganteng. Ya, oke. Saya mungkin buat bercanda sama teman-teman ya, biar nggak usah tegang ya. Jadi kalau kalian tulis laoshi gitu ya, ini sebenarnya bahan candaan kalau misalnya teman-teman latihan nulis hanzi gitu ya, kan laoshi. Ini laoshi hanzinya. Nah kalau shuai itu dia hanzinya begini. Saya mau tanya teman-teman, ada kelihatan nggak bedanya? Ada ya? Garis yang ini benar nggak? Coba saya ganti ya, bisa ganti warna nggak? Oh bisa. Iya, garis yang di atas ya. Oke. Ya, ini nggak cuma buat teman-teman, ini aja hiburan. Jadi gini, kalau misalnya orang salah tulis ya, jadi Ya, teman-teman sebentar ya, saya tulis dulu yang lengkapnya. Nah, dia tulis laoshi, cuman kurang satu huruf jadi laoshuai. Laoshuai itu artinya apa? Udah tua, ganteng juga gitu ya. Ya, jadi ini cuma lelucon ketika orang kalau belajar nulis Hanzi, tapi dia kurang guratan, artinya jadi berbeda ya. Jadi tantangannya tetap ada, cuma maksud saya teman-teman, ya kita jadi hafal banget dulu ya waktu saya belajar kan guru saya menekankan jangan lupa ya atas itu ada garis. Jangan lupa, kalau lupa artinya jadi beda ya. Saya memang udah tua kan, guru saya memang udah berumur. Dia bilang saya udah tua tapi ya udahlah kalau dipanggil Shuai juga boleh lah ya, Lao Shuai gitu ya udah tua tapi masih ganteng ya. Contohnya siapa? Liu Dehua ya, Andi Lau ya. Dari kecil saya nonton dia sampai sekarang kayaknya dia masih tetap awet muda seperti itu ya. Oke, jadi Shuai yang tadi ditanyain kebetulan saya bisa baca chat. Shuai itu ganteng khusus untuk cowok dan tulisannya seperti ini ya. Iya, oke ya. Jadi Lao Shi sama Lao Shuai beda cuma di satu guratan, tapi jauh banget artinya ya, Lao Shi. Oke, lanjut. Saya ganti ke hitam dulu. Oke. Lanjut. Tangerang ya. Tangerang dari Rina. Rina tanya, Tangerang apa Lao Shi? Tangerang itu dia translatean, teman-teman ya. Jadi kalau translatean biasa bunyinya, saya boleh clear ya. Halo, Ma? Halo. Ya, saya boleh clear. Tangerang. Jadi, Lang. Ini cuma translatean dari Tangerang karena bunyinya mirip-mirip. Sorry. Tangerang ya, Tanggerang. Tangerang. Tang ya, D-A-N-G ya. Harusnya sih jelas. Tanggerang. Ini cuma translatean berdasarkan bunyinya. Kayak Jokowi gitu ya. Jokowi kalau teman-teman dengar berita
Wei Tuo Tuo, dia pakai Wei Tuo Tuo, Widodo ya. Jadi translatean yang dari nama Indonesia dia translate ada huruf Mandarinnya mirip-mirip bunyinya seperti itu ya. Oke. Oke, yang pertanyaan Sabtu beres. Waduh, ini baru Sabtu. Ya, Minggu sih kayaknya nggak terlalu banyak pertanyaan kayaknya. Oke, kalau yang Minggu, Shi Su Qiu ini saya nggak tahu sore ini ikut nggak. Pulau Halang. Teman-teman yang bukan orang daerah tahu Pulau Halang? Mungkin nggak tahu ya, di peta mungkin juga nggak ada. Jadi Pulau Halang itu dekat di kota kelahiran saya juga, kota dan Siapi, kita bisa ke sana pakai kapal. Cuma saya nggak tahu dia ikut nggak sore ini. Kalau misalnya dia tanya bahasa Mandarinnya, Pulau Halang itu ada Sejiao. Ini karena translatean dari bahasa Hokkiannya kita. Sejiao Pa. Jadi mungkin bentuk pulaunya, Pa ini adalah satu daratan. Bentuk pulaunya itu agak persegi mungkin ya. Jadi disebut sebagai Pulau Halang ya. Tapi bagi teman-teman yang memang nggak tahu ya nggak apa-apa ya. Kita jadi tahu bahwa ada nama Pulau Halang di daerah Riau. Pulau Halang. Oke, lanjut ya. Lani Susilo tanya, langsung pemakaian JQ bagaimana kita tahu J dan Q? Itu sebenarnya karena kebiasaan dan menghafal. Tapi teman-teman, ini saya lihat masih banyak sekali pertanyaan tentang pinyin. Nanti saya akan tanya untuk kelas Sabtu, apakah kita perlu nggak satu sesi khusus untuk bahas pinyin. Jadi tidak bahas hal-hal lain tentang, kita kupas habis tentang pinyin. Nanti saya tanya ke teman-teman semua yang ikut kelas hari Sabtu dan hari Minggu ya. Apakah masih perlu, walaupun sudah punya aplikasi, kan sudah punya aplikasi kan, sudah download. Apakah masih perlu kita bikin satu sesi khusus? Cuman ini nih teman-teman waktunya. Karena kalau mau ngatur Sabtu, mau ngatur Minggu, Minggu kita pagi ada kelas. Jadi sore kalau misal ikut, masa diadain lagi apakah oke? Atau kalau hari biasa kayak gini, Selasa, tidak semua orang bisa ikut. Itu yang jadi masalah. Jadi nanti ya kita atur lagi sama Pancang waktunya yang paling bagus buat teman-teman semua ya. Oke, ini juga dari Ika. U kalau ketemu N jadi baca N ya, benar. UN. Jadi misalnya ada contoh kosakata apa ya? Misalnya Jun, mungkin teman-teman lagi nonton Mulan. Jun, Jun. Ingat JQXY ketemu U, saya bilang mulutnya masih bulat. Jun. Jadi dia bacanya Jun ya. Jun ada En-nya. Jun. Jun itu artinya tentara. Junren, tentara. Ya. Mulan Chongjun, mungkin teman-teman nonton ya. Mulan Chongjun. Mulan itu kan nama orangnya. Chongjun itu artinya kata kerjanya. Dia jadi tentara menggantikan papanya karena berbaktinya dia melihat papanya sudah tua. Ya, Mulan Chongjun. Ini salah satu cerita legenda yang sangat terkenal ya. Kebenarannya sih kita nggak tahu, tapi satu cerita rakyat kalau kita bilang yang sangat terkenal karena rasa baktinya yang luar biasa. Ya, jadi Mulan merasa papanya udah tua, dia gantiin papanya untuk menjadi tentara ya. Chongjun namanya. Chongjun itu kata kerja. Ikut tentara ya, ikut tentara. Ya, Chongjun. Tapi kalau Junren itu orangnya, tentaranya ya. Oke. Lanjut. Jadi UN masih bingung, nggak apa-apa, nanti kita coba atur waktu ya. Saya kasih satu sesi khusus hanya untuk pinyin. Ya, Friska juga bilang bahwa masih bingung untuk baca Z, ZH, C, CH, SH, sama R. Oke. Terus pertanyaan berikutnya dari Friska, saya hari ini nggak jelasin itu, tapi nanti kita gabung ke kelas yang benar-benar khusus untuk pinyin ya. Oke, saya lanjut. Rudy tanya, untuk aplikasi Android bisa di-share ke grup kalau... Oke, kalau gitu nanti saya minta Pancang untuk share ke grup. Ada PPT saya yang tentang aplikasi Android, nanti mungkin teman-teman bisa download, bisa lihat ya. Itu menarik juga untuk khusus pinyin ya. Oke, lanjut dari Grace. Langsung untuk Android gimana cara nulis Hanzi? Mungkin ini saya juga nggak jawab di sini, tapi nanti saya akan minta Pancang
tolong share lagi langkah-langkahnya untuk ubah yang Android supaya bisa ketik pinyin, ketik Hanzi ya, ketik huruf Mandarin. Lanjut, Tarin, bingung baca, oh sama ya, Tarin, Z, ZH, C, CH, ya oke. Nanti saya lihat kalau memang pada merasa perlu, kita akan adain satu sesi khusus ya. Oke, lanjut. Nah, ini Mary, dia bantu jawab setiap laptop settingan ada berbeda-beda. Jadi ini kayaknya dia bahas tentang laptop kalau mau disetting bisa ketik bahasa Mandarin. Nanti mungkin kita bisa copy paste ke teman-teman semua, supaya teman-teman semua bisa coba di rumah untuk install tambahan bahasa Mandarin di laptopnya. Lanjut. Ya, Wiriani tanya, Laukung sama Laupuo, tadi saya ada jelasin di depan ya, nggak apa-apa ya, nanti nonton rekaman supaya ini bisa ke Uber, kejawab semua. Ya, Ika bilang, saya pernah baca ada yang pakai cizi. Ya, cizi benar, karena yang tadi saya bilang tulisan ya, jadi novel, tulisan, nama film, itu dia pakai cizi. Oke, 再来是 Oh, pertanyaan dari Dr. Evelyn. Dr. Evelyn tanya kalau widow ini apa? Istilahnya udah nggak ada suami gitu ya. Nah, di bahasa Mandarin kita ada istilahnya yaitu guafu. Guafu ya. Jadi janda ya, guafu. Guafu. Oke, lanjut. Pertanyaan berikutnya, ya meter ya, meter itu dari pertanyaan dari Sony Dama. Meter. Ya, sebentar, saya tulisin ya. Nada 3 itu artinya meter. Kalau meter persegi, meter kuadrat gitu ya. Itu nada 3 meter. Meter persegi, saya tulis di mana ya? Sudah penuh. Boleh saya clear? Keima? Oh, belum. Oke. Oke, saya tungguin bentar ya. Meter. Kalau nggak di sini ya, teman-teman ya. Tulis ya. Pingfang mi itu artinya meter persegi. Pingfang itu persegi. Jadi pingfang mi artinya meter persegi ya. Pingfang mi meter persegi ya. Oh, Sanvera tanya, kuafu untuk janda atau duda? Kalau kuafu untuk cewek, janda. Kalau duda beda. Di mana ya? Sebentar. Penuh. Sini ya. Tengah. Duda ya. Oke. Duda itu adalah Guan Fu. Guan Fu, ingat, Fu dari apa? Fu yang ada satu. Fu itu artinya, masih ingat Zhang Fu, suami, Zhang Fu, ya. Guan Fu, Guan Fu, Guan Fu, ya, duda. Oke, jadi tadi yang Gua Fu, janda ya buat cewek. Kalau yang cowok adalah Guan Fu, Guan Fu. 再来是 berikutnya, pertanyaan berikutnya. Sakit itu shengping ya. Sonidama kemarin sudah kejawab ya. Shengping itu sakit. Shengping. 我生病了 artinya saya sakit. Sebentar, saya clear dulu. Boleh di clear? 好了. Oh, 都好了. Oke. Tadi apa? 生病. Sheng nada satu. 我生病了. Oke, sakit ya. Sheng ping, sakit. Ini kata kerja. 我生病了 artinya saya sakit ya. Oke, 谢谢. 再来 sakit udah. Direktur atau komisaris utama? Kayaknya kemarin saya ada kasih ya. Direktur atau komisaris utama, teman-teman masih ingat? 总裁. 总裁 itu direktur atau komisaris utama. Ya, 总裁, komisaris. Komisaris atau dirut. Tapi juga ada beberapa perusahaan dia pakai children. Itu juga sama, direktur utama, children. Jadi ini tergantung budaya dari sebuah perusahaan. Ada yang dia pakai zongcai, ada yang dia pakai children, sama ya, direktur utama.
kepalanya nih, pemimpinnya gitu ya. Oke, lanjut. Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga mungkin yang Minggu nggak dapat, tapi Sabtu dapat ya. Yang Sabtu apa nih ibu rumah tangga? Masih ingat nggak? Haichi sama ibu rumah tangga? Jia ting Chu Fu itu ibu rumah tangga ya. Untuk yang Minggu mungkin belum dapat. Jiating Zufu itu ibu rumah tangga. Ini TING ya teman-teman ya. TING, Jiating Zufu, ibu rumah tangga ya. Oke, 再来 pensiun. Pensiun itu kita bilang 退休. Jadi kalau misalnya saya adalah pensiunan gitu ya, 退. Sebentar. 退休. 退休 itu pensiun. Jadi kalau saya ada pensiunan, biasanya kita bilang, oh, 我已经退休了. 已经 itu sudah, already. Ya. Saya sudah pensiun. 我已经退休了. Saya sudah pensiun. 我已经退休了. Oke? Jadi berarti, oh dia udah pensiun, nggak bekerja lagi ya. 我已经退休了. Udah, itu pertanyaan dari Lau Kimian ya. Jadi ibu rumah tangga sama pensiun Mandarinnya apa? Terus pertanyaan berikutnya dari, oh ya ini Dr. Evelyn bantu jawab ya. 家庭主妇 itu ibu rumah tangga. 谢谢 ya. Lanjut, pertanyaan dari Christine. Christine nanya, 老师 anak kembar 中文怎么说? Anak kembar, 好了吗？都抄好了吗？好了, boleh saya clear ya? Oke, 等一下. Tadi apa? Oh, anak kembar. 双胞胎. 双胞胎 itu anak kembar. Di sini ada teman-teman yang anak kembar? Yoma? Mungkin ada kali ya, makanya ya, 不客气, Lau Kim Yan. Ini berarti 姓刘是吧? 你姓刘, 刘德华的刘啊. Oke. 双胞胎 itu anak kembar ya. Jadi 双 itu dari, masih ingat gak teman-teman? 一双鞋, masih ingat 鞋 artinya apa? Sepatu. 一双鞋 jadi sepasang sepatu ya. Jadi kalau untuk 双胞胎 anak kembar ya. Oke. 再来. Harry kue hari ini ikut gak? Harry tanya. Pekerjaan saya menjadi konsultan otomasi dan komputerisasi. Pininnya apa nih? Oke. Otomasi itu adalah 自动化. Otomasi ya. Otomasi itu kan proses ya. Jadi 自动 sebentar. Oke. 自动. 自动 itu otomatis. 自动化. He dan komputerisasi. Komputer itu adalah 计算机. 计算机化. 化 itu prosesnya, sasinya ya. Kalau 计算机 itu komputernya. 自动化和计算机化. Konsultan itu 顾问. Mungkin teman-teman bisa kepake yang namanya 顾问. 顾问itu adalah konsultan. Orangnya ya. 自动化和计算机化 顾问, konsultan. Konsultan itu 顾问. Jadi kuennya ditaruh di belakang ya. Kalau bahasa Indonesia, konsultan otomasi dan komputerisasi ya. Komputer itu 计算机 atau 电脑, tapi dia awalnya dari apa namanya 计算机 itu kalkulator ya. Makanya kalau teman-teman tahu asal mulai komputer sebenarnya dari kalkulator, makanya bahasa Mandarin mereka tetap bilang 计算机 kalkulator ya. 计算机化, otomasi sama komputerisasi ya. Oke, lanjut. Dr. Evelyn tadi jawab ya, 家庭主妇, 谢谢. Terus Lau Kimian tanya, Mandarin sudah tiada alias meninggal. Meninggal itu adalah 去世. Di sini ya teman-teman ya, biar saya nggak clear dulu, mungkin ada beberapa teman masih catat. 去 itu pergi, 去世 artinya meninggal. Ya.
Mungkin teman-teman bakalan tanya, pernah dengar nggak di film-film sele? Ada? Ya, jadi 去世 ini adalah bahasa yang sopan ya, meninggal ya. Kalau se itu mungkin kita bilang ya untuk hewan mungkin masih bisa, tapi kalau untuk khusus manusia ya kita bilang meninggal itu kita pakai 去世 ya, lebih sopan ya, 去世 ya. Tapi se itu sebenarnya dipakai gini, aduh mati deh gitu ya. Jadi dia kayak apa sih istilah kita di sehari-hari gitu, aduh mati lah gua. Ah, aduh 完蛋了, 死了, 死了. Jadi se-nya di itu artinya istilah expression, tidak benar-benar mati gitu ya, tapi aduh matilah gitu ya. Ah, 死了, 怎么办? Nah, itu ya. Oke. Tapi kalau kita mau menggambarkan bahwa misalnya sorry, misalnya nenek saya sudah meninggal misalnya ya. Berarti 我奶奶已经去世了,去世了 ya. Jangan bilang 死了, tidak sopan ya. 去世了. Oh, oke. Lanjut. Tommy ya. Tommy 谢谢 ya, dia bantu jawab anak kembar 双胞胎. Oke, pertanyaan terakhir. Ruth tanya, 老师 kalau yayasan itu apa dan dosen apa? Oke. Saya boleh clear? 好了吗？去世 itu pergi mati nggak loh? Itu 去死, 去 pergi, se-nya se yang ini ya, Dr. Evelyn ya. 去死 itu, tapi itu apa memarahi orang ya. Jadi saya nggak ini ya, 去死 itu maksudnya pergi mati gitu ya. Tapi itu mungkin di film-film ya teman-teman ya. Saya nggak saranin teman-teman pakai kalimat itu ya. Oke. Jadi walaupun marah pun teman-teman jangan keluar kata itu ya. Oke. Saya lanjut ya. Saya clear dulu. Tadi pertanyaan adalah yayasan. Oke. Yayasan. Yayasan itu adalah Jijinhui. Jijinhui. Hui itu adalah perkumpulan. Jijinhui. Jijinhui. Ji itu basic. Jin itu artinya emas, artinya dana. Hui itu perkumpulan. Jadi yayasan biasanya adalah satu perkumpulan yang ada tergalang dana ya, tergalang dana ya, Jijin Hui. Oke, terus tadi dia tanya dosen ya, dosen. Dosen itu adalah sebenarnya dia sama kayak 老师, cuma kita perlu tambahin 大学老师. 大学老师. Kenapa nggak pakai 教授呢? 教授 itu profesor. Belum tentu semua dosen itu bergelar profesor. Tapi profesor itu juga belum tentu jadi dosen gitu ya. Jadi profesor itu memang dia adalah orang yang ambil S3, berhasil menamatkan S3 itu kita bilang 教授, profesor. Tapi kalau memang dia guru dosen, mungkin S2, ya kita bilang 大学老师. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman ada satu istilah yang di Inggris ya, lecturer. Ada? Lecturer maksudnya, oh hari ini mungkin ada khusus lah diundang guru untuk ngomongin buat kita gitu ya, itu kita bilang 讲师. 讲nya dari 讲 ngomong, 师 dari 老师的师. Ya, jadi tergantung kalau dia memang tiap hari ngajarin teman-teman ya, mungkin yang ini buat ini 大学老师 secara umum. Oh, 他是大学老师. Oh, 他常常到大学校去当讲师. Oh, dia sering nih pergi ke beberapa universitas terkenal untuk jadi lecturer, pembicara di situ. Ya, pembicara yang berstatus dosen ya, lecturer. Itu 讲师. Oke, 班长，这是最后一道问题ya. Ini adalah pertanyaan terakhir. Pas ya? Waduh, 15:59 ya. Oke. Ya, 班长. Ya, Rasul, 1 menit lagi, Rasul. Boleh? Satu pertanyaan lagi. Ya, silakan. Dari Zoom ya. Iya, oke. Jadi ini saya lihat paling dekat. Oke. Jiang Tao itu ngomong tentang kalau misalnya yang Maitreya, itu Jiang Tao. Jadi maksudnya dia ngomong tentang paham-paham Tao ya, Jiang Tao. Ya, itu. Tapi saya perlu ya huruf Mandarinnya. Takutnya ada kosakata yang lain, Jiang Tao. Tapi kalau Jiang Tao biasanya dipakai yaitu agama Maitreya, dia ngomongin tentang tata krama, tentang pokoknya ajaran-ajaran di dalam Maitreya itu Jiang Tao. 再来是 Lalu itu ada yang chat tapi dia privat ke saya itu driver online apa ya Lalu ya bahasa Mandarinnya driver online. apa? Ojol. Ojol ya. Ya. Oke. Jadi
kita boleh bilang 网上司机. Kan sebenarnya driver itu 司机 ya, 网上itu online, 网上司机ini driver. Kalau 网上itu online. Oh, 我当网上司机 misalnya ya, ojek online, online driver ya. Jadi ya ojol ya. Oke. Terus lanjut, sebentar, saya masih buka room Zoom-nya. Amerika sama Eropa. Oke. Sebentar. Balik ke Zoom. Amerika itu adalah 美国, Eropa itu adalah 欧洲. Saya boleh clear? 好了吗？好了. Oke. 美国 ya, sebentar. Semoga tambahan sore ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman semua. 美国 itu Amerika. Iya. Kalau tadi Eropa, OU ya, 欧洲 Eropa. 欧洲 ya, ini O. Ya, biar saya tulis ulang jadi teman-teman nggak terlalu bingung. 欧洲 ya, Eropa. Oke. Oke, Lause. Cukup panjang atau Cukup ya? gimana? Cukup ya? Oke. Ya. Oke, sahabat kelas, demikian kelas untuk saya langsung menjawab ya, karena memang program kita hari ini cuma khusus menjawab pertanyaan dari Zoom untuk hari Sabtu dan Minggu ya. Dan langsung jam 4 juga sudah ada kegiatan. Kita ketemu lagi di kelas hari Sabtu ya, sahabat kelas. Sampai ketemu. 谢谢老师。谢谢班长，谢谢同学们。希望今天的讲课能够对大家有益处。谢谢，再见，拜拜。Oke, sahabat kelas, sampai ketemu. 再见。再见。